Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para tokoh dan pemuka masyarakat, para pejabat sipil TNI Polri, mobil khusus Bapak Wali Kota kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Mujtaba Kiai Haji Nasir Zain, Kiai Haji Jamaluddin Hashim, para kiai habaib yang saya mohon maaf tak bisa menyebut satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Seluruh pengurus Masjid Raya Al-Ittihad, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di Maulid Agung pagi hari ini tanggal 12 Rabiul Awal di Masjid Al-Ittihad. Semoga kita semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu ketika dulu Sayyid Muhammad Al-Muhaddis Al-Musnid Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki saat sedang mengajar di Masjidil Haram, turun hujan. Banyak orang berlari ke arah Ka'bah, berebut air yang turun dari talang emas, nizar. Kemudian tiba-tiba ada seorang berkata kepada Sayyid Muhammad, "Ya Sayyid, aishhada hadha musyrik." Ini hadha syirkun, ini perbuatan syirik. Kenapa orang sampai berlari berebut air hujan yang turun dari talang emas atau nizar? Sayyid Muhammad menjawab, "La, bal lahum barakatan." Musyrik apanya? Justru orang-orang itu dapat dua keberkahan, kata beliau. Syirik di mana syiriknya? Justru mereka dapat dua keberkahan. Keberkahan yang pertama, keberkahan air hujan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka." Wa anzalna minas samaa'i, dan kami turunkan, kata Allah, dari langit, yakni air hujan, ma'an, air, mubarakan, yang diberkahi. Makanya air hujan itu sifat dasarnya berkah. Dulu Rasulullah SAW kalau turun hujan biasanya beliau mengenakan anggota tubuhnya agar kena air hujan karena ingin mendapatkan keberkahan. Kalau bahasa kitanya hujan-hujanan. Cuma jangan lama-lama, kalau yang udah tua ntar pilek. Berkah itu air hujan. Kata orang Bukit Duri, di kampung saya hujan banjir ya.
Saudara-saudara, itu berarti kemampuan manusia mengelolanya yang salah. Karena Allah mengatakan, Allah itu menurunkan air hujan bil qadarin, sesuai kadar kebutuhan. Dasarnya air hujan itu turun sesuai kebutuhan manusia. Cuman manusianya kurang bisa mengelola, nggak punya serapan, kata Pak Wali. Nggak ada pohon ditanam, semua jadi kontrakan. Betul? Nah, ya. Jadi bukan salah hujannya, dasar air hujan ma'an mubarakah. Al-barakatus tsaniyah, keberkahan kedua, keberkahan air itu yang turun lewat Ka'bah, lalu kemudian lewat nisa atau talang Ka'bah. Bukan talangnya yang bikin berkah, Ka'bah. Karena Ka'bah ada talangnya, yang Allah sebut membawa berkah, bukan talangnya, Ka'bahnya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan pertama yang ada dibangun di muka bumi adalah bangunan yang ada di Bakkah, di Mekah, yakni Ka'bah. Saudara-saudara, tengoklah guru kita Al-Muhaddis Al-Muslim As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, jawab rumus kita. Jawaban beliau membuat orang diam, gak bisa membaca. Ini jawaban dari orang yang alim. Mestinya para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, ustaz-ustaz kita perlu banyak belajar seperti beliau. Ketika ditanya, kenapa sih orang pada kumpul maulid? Kenapa sih orang pada kumpul haul? Kenapa sih orang pada cium tangan sama kiai sama habaib? Kenapa sih orang pada berebut sisa minumnya ulama habaib? Mesti dia bisa menjawab seperti jawabannya Sayyid Muhammad. Jangan kemudian belum apa-apa esmosi. Lu Wahabi ya? Kenapa nggak demen sama orang salaman sama kiai? Lu salafi pasti ya? Bukan begitu jawabnya. Kalau Anda belum bisa menjawab, minimal jawab seperti jawabannya seorang nenek yang oleh Allah dikasih akal cerdas. Dulu ada cerita, waruya anna ajuzan sa'ala syaikhan fi mas'alatin ma. Ada seorang nenek-nenek tanya pada seorang syekh kiai tentang satu masalah. Masalahnya apa? Tidak disebutkan. Maka ulama bilang fi mas'alatin ma. Fa'ajabah, maka si syekh atau sang ulama ini jawab si nenek, Nek, ujibuki bil qauli maliki ambil Qur'ani was sunnah. Anda pengen saya jawab dengan pandangan Imam Malik atau langsung dari Quran dan hadis? Si nenek menjawab, bal bil qauli Malik. Cukup kau jawab pakai pandangannya Imam Malik. Kenapa? Kau gak perlu jawab saya dari Quran dan hadis langsung. Cukup Imam Malik bilang apa tentang pertanyaan saya. Kalau Imam Malik bilang boleh, Imam Malik bilang haram, Imam Malik bilang makruh, kan hukum kan gak jauh dari itu. Kalau gak haram, boleh, makruh, kan begitu kan? Kata Imam Malik boleh, kata Imam Malik sunnah, kata Imam Malik makruh, saya ikutin Imam Malik. Gak perlu kau jelaskan dari ayat Qur'annya dari mana, hadisnya dari mana. Kenapa? Li'annahu, karena Imam Malik a'lamu minka bil Qur'ani was sunnah. Karena Imam Malik lebih pintar dari Anda memahami Quran dan hadisnya. Masya Allah. Kalau bahasa gampangnya orang Butai bilang,
Saya cukup dengan penjelasan Imam Malik seperti apa, sebab saya yakin Imam Malik lebih pintar dari ente dalam memahami Quran dan Sunnah. Kalau Anda ditanya begitu tentang suatu amalan, Anda bilang, saya sudah ngikut ke Nasir Zain, saya sudah ngikut ke Habib Mujtaba, saya lakukan ini, saya ikuti beliau. Kenapa? Saya yakin Habib Mujtaba, saya yakin Ki Nasir Zain lebih alim dari Anda tentang ini. Paham apa tidak? Masya Allah. Kalau kita nggak bisa jawab, kalau bisa jawab seperti Syekh Muhammad, Anda punya kemampuan istimbatul ahkam, menggali hukum langsung. Kalau enggak, cukup gitu. Kalau kata orang kuno dulu, gua mengikut kiai, pasti kiai tahu dalilnya. Kalau kiai nggak tahu dalil, berarti kiai tim sukses. Jangan ngaku kiai kalau musim pilkada, ngaku kiai kalau musim pilpres, itu namanya kiai tim sukses. Memang kalau kiai tim sukses beda sama kiai yang ngajar ngaji rutin. Kalau kiai ngajar ngaji rutin lama kayaknya. Kayaknya lama. Tapi kalau kiai tim sukses cepet kayaknya. Tahu-tahu rumahnya gedor, tahu-tahu mobilnya apa namanya? Ganti. Malu kiai tim sukses. Calonnya nggak sukses tapi dianya sukses. Nah, saudara-saudara, hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Ittihad ini. Sama kalau tadi orang berlari mengejar air yang turun dari mizab tadi, talang emas, ingin mendapatkan keberkahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad tadi, ballahum barakatani, mereka mendapatkan keberkahan dua keberkahan. Kita pun sama, hadir di sini ingin banyak dapat keberkahan. Keberkahan pertama, keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Keberkahan kedua, keberkahan kita berkumpul dengan para ulama habaib yang mulia-mulia ini. Dan keberkahan ketiga, keberkahan Masjid Al-Ittihad. Tempatnya barakah, orang yang kumpul di sini barakah. Acara yang dibuat ini memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan banyak keberkahan pada beliau. Nabi Muhammad, ya Allah, sentuhannya, ludahnya, uangnya, tubuhnya, oh barakah semua. Dulu Thabit Al-Bunani pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah kau pernah tanganmu berbaiat atau bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW? Ibnu Abbas itu Anas bin Malik Nazdi. Katanya, ya, dulu saya suka salaman dan pernah berbaiat. Langsung ditarik tangannya, dicium oleh Thabit Al-Bunani. Beliau mengatakan, kata Al-Bunani, yadun massat yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan dulu pernah bersentuhan dengan Nabi, insyaallah banyak barokah. Itu kenapa dulu di pesantren kami para santri mengejar yang namanya al-musalsal bil musafahah. Bil musalsal bil musafahah, riwayat ya, hadis musalsal namanya, yang disebut musalsal bil musafahah, di mana kita ingin bersalaman dengan seorang guru syekh yang guru itu pernah bersalaman dengan gurunya lagi, dan gurunya bersalaman dengan gurunya, nyambung sampai Rasulullah SAW. Saya dapat ini dari guru saya Kisah Mahfud, saya dapat ini dari guru saya Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani di Karachi, saya dapat ini dari guru-guru saya yang lain yang saya tidak bisa sebut,
Di antaranya saja itu, saya salaman dengan beliau. Guru saya katakannya Zulfa Safir, Zulfa salami saya. Lalu diceritakan hadisnya, dulu sahabat yang pertama salaman dengan Nabi. Karena Nabi mengatakan pada sahabat itu, salaman dengan saya. Wa man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamati dakhala al-jannah. Barang siapa orang yang pernah bersalaman dengan saya atau bersalaman dengan saya, orang yang bersalaman dengan saya terus sampai hari kiamat, kata Nabi, dakhala al-jannah, insyaallah masuk surga. Jadi sekarang kita tahu ini nasnya, dalilnya. Kenapa kita diajarin orang tua kita dulu ketemu ulama, habaib, cium tangan, ya ini bernas, nasnya pakai shot, asli pakai shot, bernas, ada nasnya. Karena al-ahkam la tu'khadhu illa min nas aw hablin 'ala nas. Saya nulis kitab, boleh saya kasih hadiah buat Habib Mustafa dan Nasir Zaid. Judulnya kitab itu Diqqatul Qannas fi fahmi kalamil Imam Syafi'i anna al-ahkam la tu'khadhu illa min nas aw hamlin 'ala nas. Ada nasnya setiap hukum. Jadi salaman ada nasnya. Kenapa kita dulu kalau ada kiai habaib minum sisa sama bapak kita, orang tua kita, minum berkah. Ada nasnya. Kita nggak bertemu dengan Nabi. Dulu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ketika melahirkan anaknya namanya Abdullah, hasil pernikahannya dengan Abu Talha, bapak tirinya Anas bin Malik, maka bayinya ini begitu lahir dibawa kepada Rasul, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saudara-saudara, Nabi mengambil kurma. Oleh Nabi dikunyah kurma itu halus sekali. Kemudian dimasukkan ke mulut anak ini yang namanya Abdullah. Nanti Imam Ibnu Allan As-Siddiq menceritakan ini Abdullah nanti jadi orang yang hafal Quran, punya anak 7 hafal Quran semua. Masya Allah. Dari mana? Pernah dapat transfer bekas mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu dulu Nabi dikejar, bahkan sahabat jangankan bekas liur, ya, jangankan kok bekas wudunya, ya, sahabat tuh bahkan kadang-kadang berebut fi wudu'ihi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisa air wudhu Nabi, sisa air wudhu Nabi. Apalagi Ummu Salamah, Nabi keringetan di dadanya. Ini bukan mengkultuskan berlebihan, bukan berharap barokah, karena memang keberkahan itu menempel pada orang yang ahli ibadah soleh. Kalau minta ditahnik anak kita pun sama orang yang kita anggap alim, hafal Quran, alim, perilakunya baik, minta ditahnik. Jangan sama orang yang suka main gaple, bang. Ketemu orang tahnik dong anak gua, lalu gedenya jago main gaple dia. Mintanya sama orang yang alim. Itu Nabi. Ya Allah, sekarang orang minum bekas kiai ditegur. Lu ngapain bekas kiai, bekas habib lu minum? Berkah bang, berkah apanya Din? Kiainya bengek begitu. Jadi ini kalau tadi Syekh Muhammad bilang ballahu barakatan, orang yang berebut itu dapat 2 keberkahan, kita bisa jawab kalau kita cerita satu-satu. Bekas ludah Nabi. Hadis Jabir bin Abdullah yang sangat masyhur dalam Sahih Bukhari, yang makanan mestinya cukup 50, sekitar 50-an,
oleh Nabi diludahin, fabasata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fi. Sama Nabi diludahin, bukan diludahin banyak jadi sebul gitu, sambil didoain wa baraka fi. Tuh, berkah. Saudara, di kampung kan masih banyak orang kalau ada ulama, kiai apa itu bawa air. Kiai doain anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin. Kasih dia pintar, kasih dia anak yang soleh, akhlaknya bagus, kan gitu. Didoain, disebut tuh Al-Fatihah. Ini ada riwayatnya. Itu makanan yang mestinya dimakan 50. Nanti kata Jabir, rawi hadis ini, yang itu kejadiannya di rumahnya, di rumah Jabir. Demi Allah, yang makan nggak kurang dari 1000. Tapi wa inna burmatana latahintu kama hiya wa inna ajilana la yukhbazu kama huwa. Itu ya adonan daging kambing itu semacam gulai mungkin. Itu nggak habis-habis tuh dimakan 1000 orang. Wa inna ajilana la yukhbazu kama huwa. Itu rotinya nggak habis-habis katanya. Nah ini kalau sudah bicara barokah, susah masuk akal. Gak pakai masuk akal. Ada orang rajin ngaji begini kemana-mana. Ya pekerjaannya biasa, ada orang biasa. Tapi anaknya jadi semua. Jadi anak begitu. Jadi semua. Akhlaknya baik. Ada orang dia ngaji gak pernah susah, yang dipikirin kerjaan materi, dia dapat tuh kerjaan, dapat tuh duit, anaknya gak jadi. Mungkin kurang berkah, jarang kumpul sama ulama, jarang mau datang ke masjid, jarang mau ngaji, itulah berkah. Jadi Rasulullah SAW yang hari ini kita peringati hari lahirnya, kita datang cuma berharap itu dapat berkah dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dapat berkah yang datang lewat Nabi Muhammad SAW. Tentu keberkahan datangnya dari mana hakikatnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap. Kita nggak ketemu langsung, cuma berharap begini aja. Pengen dapat berkah dari Nabi. Maka ekspresi orang ini dapat keberkahan dari Nabi itu kita harus hormati. Saya barusan dikirimin di grup Syafiuddin Muhajir, guru saya itu kirim di grup, Masya Allah ada orang bikin maulid itu tempat acaranya ini ditata pakai ini bunga-bunga, terus di depannya itu buah bagus, jeruk apa kalah ini Masjid Al-Ittihad kalah pada lawan ya jeruk barusan itu jeruk apa? Saya tadi nyari jeruk nggak ada di hari ini. Adanya pastel. Sudah. Nah itulah ekspresi orang Madura. Wih kalau udah bulan Maulid cintanya sama Nabi, pengen dapat barokah, habis-habisan tuh bikin Maulid. Sehari bisa muter kayak tadi Habib tuh. Pamit dulu, saya mau ke sono, kayak gitu. Itu kalau itu kan di tempatnya habaib, di tempatnya kiai bikin maulid, orang Madura enggak, di rumahnya. Di lurah, saat saya diundang ke Sampang, itu cerita di kampung saya kiai kata lurah, kalau yang namanya maulid di rumah, di bulan, dan itu diatur sama RT, diatur sama RW supaya nggak bentrok jamnya. Jam pertama pada subuh sampai jam 7:30. Jam kedua jam 8 sampai jam 10. Jam ketiga jam 10 sampai jam 12 istirahat. Pada zuhur lagi mulai. Pada asar sekali lagi. Pada maghrib sekali lagi. Pada isya bisa 2 kali. Sehari maulid 7 kali, 7 berkah. Dan hebatnya diatur itu berkatnya. Ente apa? Nasi kalau itu aneh sembako. Yang rezekinya banyak kan ganti.
Ente sembako, ente nasi, aneh alhamdulillah rezeki banyak kan, aneh rice cooker. Yang hadir dikasih rice cooker, saya lihat. Yang kayaan lagi daripada mawar, bukan rice cooker, kulkas. Bener Pak. Itu sampai susah bawanya pakai motor. Di samping pengen datang, saya berbagi rezeki, Allah kasih rezeki. Karena yang namanya harta ini kalau sudah bersentuhan dengan Nabi itu berkah harta kita bersentuhan dengan Nabi, maksud saya dipakai buat maulid Nabi, dipakai buat membantu agama Nabi, perjuangan dakwah Nabi, insya Allah berkah. Karena ada namanya bersentuhan. Al-Haythami dalam kitab Majma'iz Zawaid wa Manba'il Fawaid meriwayatkan satu hadis. Ada sahabat namanya Amr bin Harith bin Sigharis Sahabi. Beliau ini termasuk sahabat kecil karena dia lahir sekitar 2 tahun sebelum hijrah Nabi. Jadi ketemu Nabi yang mungkin umur 9 tahun, 8 tahun, tapi sama bapaknya, sama ibunya sering dibawa ketemu Nabi. Nabi senang kalau ketemu anak-anak ini. Sama Nabi, Nabi pernah memberinya tanah. Ini bakal amal nih. Itu pertama, rumahnya di Madinah. Kedua, satu hari Nabi punya uang dikasihkan pada Amr bin Harith. Nih kata Amr, kalau dia mau pakai ntar kapan-kapan buat rumah, buat usaha, nih duit. Sama Amr dititipin ke ibu. Nanti Amr tinggal di Kufah. Masya Allah, itu Amr dikasih uang Nabi, kaya raya, disimpan, dipakai buat usaha. Dulu saya kecil nggak tahu. Saya ke Mbah Mangli. Rumahnya di Mampang sini. Abah saya dekat. Kadang datang ke Mangli, datang ke Kudus. Saya kecil, saya ingat sekali. Usia saya 6-7 tahun. Di pangku saya Mbah Mangli. Dikasih duit banyak receh. Kasih duit. Baru tahu sekarang, alhamdulillah duit saya banyak. Alhamdulillah. Ternyata Mbah Mangli melakukan itu ada nasnya. Paham ya? Sampai di musyawarah dengar cerita ini. Nanti Amr dia punya toko, punya rumah, dikejar. Saya akan nyewa rumahnya Amr. Saya akan nyewa tokonya Amr. Oh begitu. Sebab saya tahu toko itu, rumah itu duitnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai dia tanya, apa betul toko anda ini, rumah ini anda bangun uangnya dari Rasulullah SAW? Dijawab iya, diceritakan kayak tadi hadis. Ceritakan oleh Al-Haythami Al-Haythami dalam Majma'iz Zawaid wa Manba'il Fawaid. Maka Yai Habaib ya harus mengamalkan apa yang disampaikan yang diamalkan Nabi. Saya tahu ada kiai, ada habaib yang mau dikasih mulu sama jemaah, gak pernah mau ngasih. Kalau dia cuma pengennya minta dikasih, berarti dia gak pernah ngaji kitab Majma'iz Zawaid wa Manba'il Fawaid. Alhamdulillah saya punya kitab. Ya, jangan cuma pengen disohanin yang dibaca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nadaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang beriman, apabila kau sowan datang kepada Nabi, dahulukanlah sowanmu dengan membawa hadiah. Sowana kata orang Jawa. Makanya kiai itu sarungnya BHS,
Artinya betul-betul hasil sowan. Balik selalu BHS ya. Betul-betul hasil sowan. Yang dibaca ayat ini mulu sama jamaahnya, ente kalau mau berkah ente kasih apa? Besok lagi kalau ada kiai begitu sama anda, besok lagi kalau ada habaib begitu, datang ke rumah anda minta dikasih, jawab Nabi ngasih. Paham? Nabi ngasih. Ente ngaku cucu Nabi, minta doa, Nabi ngasih deh. Berani saya ngomong begini, karena saya tahu nasnya. Waduh, ini kata habaib repot ngundang Gisul. Paham. Ya Allah, ini panitia maksa saya Pak, saya sudah sakit ini pas saya datang. Tapi saya senang, saya jelasin nasi ini saya senang. Karena dulu saya namanya Mu'adzin Rashid Ramli di Priok. Ya Allah, gak ada orang alim setawadu Mu'adzin Rashid. Usianya lebih sepuh dari Malim Syafi'i. Saya tahu lebih sepuh dari ayah saya. Saya kecil di pangku beliau. Rumahnya di Kampung Mangga, Koja, tahu ya? Ada Kampung Mangga di situ. Dulu ada 2 ulama terkenal di Kampung Mangga, 3 sebenarnya. Mu'allimullah Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Aziz, Mu'allim Rashid, sama Mu'allim Husin. Ada orang tahu. Ini kalau Mu'allimullah, Masya Allah ngajar kitab hikam kalau ahad tadi. Itu ya orang kalau udah ngaji ilmunya dipakai. Beliau sakit di rumah sakit. Sakit di rumah sakit, ditengok muridnya, ditanya, Mu'allim bagaimana kabarnya Mu'allim? Alhamdulillah ya, lu doain gue ya supaya sakitnya gue lamaan dikit. Masya Allah. Sakit minta didoain supaya sakitnya lama dikit. Nggak ketemu kan? Dan kalau beliau karena ngaji tahu nasnya, orang kalau sakit itu dosa lagi dikurangin Allah, pahala lagi ditambahin, derajat lagi diangkat. Makanya pengen lamaan supaya dosanya semakin habis, pahalanya semakin banyak, derajatnya semakin diangkat. Nggak ketemu deh. Zaman sekarang kalau doang. Mu'allim Rashid unik. Saya pulang dari pondok, kan guru saya, gurunya ayah saya juga. Begitu saya pulang, saya baca kitab ahad pagi ini. Saya bilang hadir saya kalau ahad pagi 40 menit saya. Beliau sebelum ke Blitar ngaji, datang ke majelis saya. Nggak banyak sih yang ngaji, sekitar 250-an orang. Ya. Saya masih 19 tahun. Mu'allim gak boleh. Beliau duduknya di belakang aja. Wa jalasa haitsu mantaha ilaihi al-majlis. Saya pulang dari pondok umur 18 setengah 19. Abah saya meninggal, saya gak bisa kemana-mana. Di rumah aja ngamalin yang ada. Gak bisa mondok Habib Mujtaba lama sama Habib Umar. Pengen saya nggak bisa kayak orang-orang ngaji lama di Syekh Muhammad di Saifah ya. Nggak bisa saya kayak di Nasir Zain yang kuliah di sana, nggak bisa, cuma kebayang orang. Nggak bisa kayak orang-orang yang alumni Azhar. Ya Allah, saya itu menangis. Ya walaupun saya juga nggak bisa buka, karena saya tahu sekarang banyak juga alumni Kairo yang pulang gak jadi kiai tapi buka travel umroh. Bahasa Arabnya cuma dipakai buat jadi travel umroh, saya tahu. Saudara-saudara,
Muallim Rashid duduk. Wa jalasa haitsu mantaha ilaihi majlis. Ya Allah, saya nangis saya. Ada orang tawaduknya kayak gini. Beliau tawaduk kayak begitu rupanya yang jadi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tawaduk. Tawaduknya habis. Dalam berjanji kita tahu kan. Pasal berapa itu? 12 sudah. Wa sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhsifuna 'alahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Insyaallah bisiratin. Ya saudara-saudara, Nabi awal. Oh ya Allah, saya mengaku kiai besar ngaji sama bocil. Saya bocil lah. Sekarang orang kalau ada ustadz muda baru latihan khotbah, latihan ngajar, dia nggak mau ngaji. Nggak ngaji kok, gua tahu kecilnya. Ada yang begitu ada. Orangnya kata, lihat Muallim Rashid awal ngaji Pak. Selesai ngaji saya, beliau langsung nyambung ke kitab hari Ahad. Dan itu bertahun-tahun. Saat saya mau nikah, dia datang ke rumah saya. Sulfa, saya nggak bisa nganter, fisik udah nggak kuat, berdua. Yang pengen jauh, istrinya di Pati, istri Jawa Tengah, Aceh. Aneh kasih, cuma bisa ngasih tahun 99 saya buka 2 juta. 99 kalah kali pihaknya saya. Enggak apa-apa saya ngomong gini. Maksud saya ini kan ada nasnya. Ada nasnya. Allah nas. Saya tegur Ustaz Afif tadi. Saya udah bilang saya sakit jadi jemput. Dia udah bilang saya udah sakit dari kemarin. Saya udah sembuh. Gak boleh gitu Ustaz Afif. Kalau ente butuh ente datang butuh saya. Udah iya betul. Saya udah baik hati loh. Imam Malik diminta ngajar Harun Ar-Rasyid buat ngajarin Harun Ar-Rasyid sama anaknya. Yang minta siapa? Khalifah. Datang utusannya kepada Harun Ar-Rasyid. Maaf pada siapa? Imam Malik di Madinah. Dijawab cuma pakai surat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah surat salam. Kalimatnya wa ba'du. Ya Khalifah fa innal ilma yu'ta. Ilmu itu didatangi Khalifah. Kalau Anda mau ngaji sama saya, bukan saya disuruh datang. Anda datang sama anak Anda ke rumah saya. Saya untungnya bukan mazhab Maliki, Pak. Kalau saya mazhabnya Maliki, saya suruh datang ini ke rumah saya. Saya untungnya mazhabnya apa? Syafi'i, maka saya datang. Ya Allah, sebab saya kasihan sama ini yang ada. Nah, saudara-saudara, itulah. Sampai mana tadi kita? Hah? Pas mau nikah dikasih berapa? 2 juta. Tahun 99 2 juta. Saya tuh mikir, kok sampai begini guru saya? Saya mau bangun rumah di Batu. Ternyata ada nasnya. Nasnya itu tadi Amr bin Harith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatnya mau bangun rumah dibantu, sahabatnya mau nikah dibantu. Jadi sahabatnya si bulan mau nikah, ayo bantu, ayo bantu. Itu Nabi. Jadi yang pernah berkaitan dengan Nabi, insya Allah semuanya
Ini sekarang belum tahu. Ya Allah. Nah, jadi kita hadir di sini, Bapak-bapak, yakin nggak ini ada nasnya? Yakin nggak? Ya, kalau kita minum bekas kiai, yakin nggak ada nasnya? Bekas habaib, yakin nggak ada nasnya? Cium tangan sama kiai habaib, yakin ada nasnya? Hadir haul ulama, yakin ada nasnya? Gimana cara jelasinnya? Pokoknya dulu saya menjelasin. Betul apa enggak? Amalan-amalan yang Anda amalkan sekarang ini, yang subuh kunut, yang kalau sholat tahiyatnya diem apa goyang, di sini diem apa goyang biasanya? Diem apa goyang? Itu yakin ada nasnya. Walaupun guru kita waktu kecil nggak bacain hadisnya. Imam Baihaqi dijelaskan dalam Bajuri, itu yang tahiyatnya diem kata Imam Bajuri, maupun yang tahiyatnya goyang yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'il bin Hujr, dua-duanya sahih. Wa sahhahahu al-Baihaqi. Yang tahiyatnya diem hadisnya sahih, yang tahiyatnya goyang hadisnya sahih. Lakin ikhtara Syafi'i, tapi Imam Syafi'i memilih yang tahiyatnya diem di annahu aqrabu ila al-khusyu', karena yang tahiyatnya diem itu menurut Imam Syafi'i lebih dekat kepada khusyuk. Kita nih, kalau ditanya ntar sholat di samping kita yang tahiyatnya goyang, tanya Anda, kenapa Anda tahiyatnya diem? Menurut Imam Syafi'i. Dalilnya mana? Nah, Imam Syafi'i itu kurang pintar dalilnya. Nah, kalau masuk ke dalil, Quran hadis pintar Imam Syafi'i daripada ente. Betul nggak kira-kira? Kita tahu jawabnya sekarang. Nah, itu penting. Cukup gitu. Yang tentara tarawih 20, ambil ke Imam Syafi'i. Hadisnya mana? Dari mana? Lah, pintar Imam Syafi'i kalau kau dari ente. Yang ngajarin siapa coba? Nenek-nenek tadi tuh. Lupa. Allahumma aqilan ka'aqil ajais. Ya Allah, beri saya akal yang cerdas menjawab seperti cerdasnya nenek-nenek. Wa iman ka imanil ajais. Dan iman seperti imannya nenek-nenek. Bu nenek-nenek itu hebat kadang-kadang. Dulu lewat santrinya Imam Fakhrul Razi atau Fakhruddin Ar-Razi, penulis Al-Mahsul, Mafatihul Ghaib atau Tafsir Kabir. Jadi ada ulama namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, jalan rombongan. Diberitahu saya kalau waktunya habis. Ya. Hah? Kalau waktunya habis beritahu saya. Pas lagi lewat, kiai-kiai habis ngaji. Kalau kata kita muridnya mualim di sini. Oleh mu'alim Syafi'i kitab juga dia belum mu'alim kalau baca Nisan Kubro, Muhaddab gitu kan. Ini baru pulang lagi nih muridnya Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Fakhrul Razi. Kiai-kiai, nenek-nenek nanya, Masya Allah, Bang Kiai dari mana nih? Ngaji nek. Ngaji sama siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ngaji sama Imam Fakhrul Razi, sebutan singkat. Razi nisbah kepada sebuah daerah namanya Rai. Sekarang Teheran. Alhamdulillah terzuh. Saya sudah ke Teheran. Saya ziarah ke makam Imam Ghazali di dekat Mashhad sana. Ya. Nenek ini polos, nanya balik sama muridnya yang kiai-kiai. Siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi? Ini enggak pernah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Enggak. Ulama besarnya. Ulama besar paling top sekarang ini. Habib besar, kiai besar. Walladhi allafa kitaban wa sannafa kitaban bayyana fihi alfi dalilin ala wujudillahi ta'ala. Ini ulama besar
yang mengarang kitab. Dalam kitabnya beliau menjelaskan sejuta dalil, ini bahasa hiperbola gitu. Ya. Yang menjelaskan banyak dalil, kira-kira gitu maksudnya. Al-Fa'alfi dalil, al-Yaqin, letaklah sejuta, tapi bukan begitu maknanya. Ada wujudillah ta'ala yang menjelaskan wujud atau adanya Allah Ta'ala. Kita ngaji tauhid. Tadi wujudnya Allah apa? Adanya alam semesta. Karena alam semesta tidak mungkin wujud-wujud, pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Oh, itu contohnya satu aja baru satu. Oh, itu nulis dalilnya banyak. Apa kata nenek terakhir? Dia nulis sejuta dalil untuk menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala. Ada kata nenek. Laula afillahi syakun. Kenapa dia harus ragu kepada Allah sampai butuh dalil? Laula yakun fi qalbihi syak. Kalau di hatinya tidak ada keraguan atas wujudnya Allah Ta'ala, kama taja ila alfi dalil, dia enggak butuh sejuta dalil. Kalau ada yang butuh dalil, ada percaya Allah ada. Disampaikan ini kepada Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi hadis, Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, beri saya doa seperti imannya nenek-nenek. Orang awam, nenek-nenek, orang biasa itu kadang keyakinannya, tawaduknya, akhlaknya lebih hebat dari orang-orang yang ilmunya lebih baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila al-qawmil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.